Assalamualaikum laskar Bres dimanapun Anda berada, spesial weekend hari Minggu 8 November 2020. Saya akan membahas 15 pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Apa saja pertanyaan tersebut? Silakan disimak. Jadi ada yang bertanya, anaknya sapi sudah 2 bulan setengah tapi tidak birahi. Lalu ada yang bertanya, apakah semen beku dijual bebas dan bagaimana caranya membelinya? Bagaimana persyaratannya? Oke. Ada yang bertanya, pedet 4 bulan sudah dikasih wormzol B tapi tidak gemuk-gemuk, mohon solusinya. Ada yang bertanya, bagaimana cara merawat pedet darah biar cepat birahi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merawat sapi betina agar birahinya bagus. Pertanyaan lainnya yang akan kita bahas adalah pedetan jantan umur 28 bulan sudah diberi obat cacing tetapi tidak gemuk-gemuk. Enak toh, banyak banget toh. Apakah sapi boleh makan waluh atau labu siam? Ya, labu ya, waluh, sorry, labu kuning. Ya, lalu ada lagi yang bertanya, mana ya? Bentar. Solusi dari sapi yang selalu ingusan. Oke. Ada yang bertanya, sudah bunting 5 bulan diperiksakan tetapi tidak bunting, mohon solusinya. Siap. Ada yang bertanya lagi, sapi usia 9 bulan kebuntingan dicombor boleh atau tidak, mohon solusinya. Oke. Ada yang sakit kaki, kakinya kanan kiri gantian yang sakit juga akan kita bahas, kita senggol-senggol sedikit tentang BEF. Oke. Apakah comboran aman untuk sapi betina dan apakah bikin mandul, itu juga akan kita jawab. Oke. Dan kenapa pedet tidak mau minum serta hormon apa yang digunakan untuk penyerentakan birahi. Oke laskar ngarit, itu tadi ada 15 yang akan kita jawab. Monggo langsung saja. Video spesial menjawab, menyapa, konsultasi dari jenengan semua di weekend kali ini tanggal 8 November 2020. Mungkin hari ini saya akan menjawab pertanyaan dan konsultasi jenengan agak banyak ya. Jadi hari ini kita memang lagi santai-santai di klinik. Mari kita membuka kolom komentar dan kita jawab satu persatu. Oke. Kita awali dari Mama Muda bertanya, sambil saya catat ya. Mama Muda bertanya, Riau hadir Pak Dokter, mau tanya, induk hamil kalau dikasih air garam tiap hari boleh tidak dok? Boleh, tidak ada masalah. Sapi bunting dikasih garam setiap hari tidak ada masalah. Saran saya, rumusnya tetap diberikan hijauan sebagai makanan pokok 10 sampai 12% dari berat badan. Misalkan dicombor boleh di rata-rata 1% dari berat badan. Dan jangan lupa di atas kebuntingan 5 atau 6 bulan mulai diberikan comboran. Terutama di kebuntingan 7 bulan untuk apa? Mineral. Untuk mencegah terjadinya hipokalsemia atau kekurangan kalsium atau ambruk. Ya, itu Mama Muda. Semoga berkenan. Pertanyaan yang kedua dari Danis Aksa Ramadan, dok, pedet saya kok gak mau minum. Kenapa dok? Apa solusinya? Oke, maksudnya minum apa? Minum susu, induknya, atau minum air? Ya. Dan usianya berapa? Pertanyaan Danis Aksa Ramadan ini kurang tepat. Tapi seandainya tidak mau minum induk, maka yang harus dengan lakukan adalah memeras susu induk dan memberikannya melalui dot. Oke, tapi jika pedetnya sudah di atas 2 bulan, ya sudah mulai belajar makan hijauan dan dia tidak mau minum, yang bisa dengan lakukan adalah memberikan garam atau memberikan gula, garam sih lebih tepatnya, ke minumannya tersebut, atau minuman disediakan saja di sana. Atau misalkan pedetnya jenengan ternyata sudah jenengan combor, artinya sudah banyak sekali cairan yang masuk ke tubuh, jelas sapi ini tidak haus atau tidak merasa tubuh kekurangan cairan. Oke, di situ Danis Aksa Ramadan, semoga bermanfaat. Pertanyaan ketiga. Oke, mohon maaf dok, saya dari Tuban Jatim. Siap, mau tanya dok, jika indukan diinjek hormon untuk gertak birahi, bagus apa enggak dok? Oke, terus obat untuk hormonnya apa ya dok? Mohon jawabannya. Oke, hormon menghormon, suntik menyuntik, biarkan menjadi wewenangnya dokter atau mantri. Tapi kalau jenengan tanya obatnya apa, bisa diberikan PGF2 alfa, bisa diberikan GnRH ya,
bisa diberikan estrogen, banyak sekali hormon yang bisa diberikan tergantung pada kondisi sapinya jenengan. Karena masing-masing sapi, masing-masing kondisi itu membutuhkan hormon yang berbeda. Tingkatan perkembangan ovariumnya itu berbeda, kebutuhan terhadap hormon pun juga berbeda. Jadi sebaiknya jenengan konsultasikan kepada mantri, kepada dokter yang biasa nangani di tempatnya jenengan. Oke, biar lebih tepat sasaran, karena perkembangan ovarium yang berbeda-beda ini juga tidak bisa secara serta-merta dilakukan injeksi hormon. Hormonnya ora pas ya ora mlaku, ya. Oke, siap. Dari itu tadi dari YT Suka-Suka. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Dok, mau tanya, kalau sapi betina masih gadis, aman nggak sih dikasih comboran onggok dan sebagainya? Konon katanya bikin mandul ya dok. Semua jenis comboran boleh diberikan selama maksudnya bebas racun ya, sudah diolah dan tidak menyebabkan obesitas atau kegemukan pada sapinya jenengan. Itu siap, boleh, asalkan tidak membawa sianida karena onggok ya, dan tidak sampai menimbulkan menimbulkan kegemukan, karena kegemukan nanti akan mengurangi kemungkinan terjadinya kebuntingan. Siap, kita lanjutkan pertanyaan yang kelima. Michael Mahfud. Dok, sapi saya sakit kiri, apa ini sakit kiri? Pas sembuh ganti sebelah kanan. Gimana? Oh, sakit kaki kiri, pas sembuh ganti lagi kambuh ke sebelah kanan. Gimana solusinya? Disuntik masih aja belum dok solusinya. Walah, sik. Ini maksudnya sakitnya gimana? Gejalanya apa? Kakinya pincang, kakinya ngangkat, kakinya bengkak atau apa ya? Mohon maaf Mas Michael Mahfud, harus dilengkapi. Tetapi jika sakitnya kanan kiri, bisa jadi itu gejala BEF, bovine ephemeral fever. Jenengan suntikan aja untuk mempercepat proses kesembuhan, karena takutnya ketika diulang ini memicu masalah lain. Misalkan dia deprok, lalu jenengan tidak membalik posisi rebahnya, maka akan membuat sapi semakin tertekan di ekstremitasnya atau di kakinya, dan itu akan menyebabkan permasalahan lain seperti busuk, bengkak, malah males, dan akhirnya deprok permanen. Oke Pak Bos, suntike wae ra apa-apa ya. Pertanyaan keenam. Mamat Cimat. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, comboran untuk sapi bunting 9 bulan apa ya dok? Terus pedet usia 12 bulan, makanya doyan tapi kok gak mau gemuk. Dikasih apa? Oke. Comboran untuk sapi 9 bulan. Kalau sapi 9 bulan misalkan belum biasa dengan combor, orang usah dicombor. Berikan aja mineral ya. Tapi kalau memang sudah biasa dicombor, ya dicombor tidak apa-apa. Tetapi 9 bulan ini kan sudah mau melahirkan. Yang perlu kita berikan ke dia itu adalah gula untuk persediaan glukosa, ya toh. Hijauan tetap diberikan, mineral untuk memenuhi segala kebutuhan makro mikronutrisi yang ada yang dia butuhkan untuk nanti persalinan, supaya susunya bisa turun, supaya dia tidak deprok, dan supaya dia tetap strong serta nanti baturnya bisa keluar. Jadi konkretnya kalau memang nggak biasa dicombor, nggak usah dicombor. Tapi kalau misalkan dicombor ya bekatul, ampas tahu, ampas dele, air kedelai tidak ada masalah. Tetapi yang terpenting adalah berikan mulai 9 bulan ini, berikan gula putih boleh, gula merah boleh, berikan mineral, dan tetap berikan hijauan sebagai makanan pokok. Oke, Mamat Cimat. Semoga bermanfaat. Pertanyaan ketujuh. Adnan FB. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi di IB bulan 6. Oke. Dan perkiraan saya bunting karena tidak birahi lagi. Dan bulan 11 saya periksakan ke dokter, katanya tidak bunting. Gimana solusinya bos? Tidak birahi kan harusnya bunting, ya toh? Di IB bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 bulan posisi kandungan agak ke bawah dan masih teraba seperti kantong kencing Pak Bos. Jadi misalkan jenengan ingin memantapkan hati dan bertanya solusinya, jenengan tunggu 1 bulan lagi. Begitu 1 bulan lagi periksakan ke dokter itu lagi.
atau jenengan cari dokter atau mantri lain untuk second opinion atau pendapat kedua, pendapat ketiga, itu boleh, tidak ada masalah. Saran dari saya, tunggu 1 bulan ya. Nanti kalau memang dia ini bunting 1 bulan ini 6 ke bulan ke-6, kebuntingan dia makin gede dan makin naik. Jadi pasti akan lebih teraba. Tetapi jika sudah jenengan tunggu 6 bulan, 1 bulan ke depan diperiksa lagi, bahkan oleh 2 dokter mengatakan tidak bunting, kemungkinan besar tidak bunting. Itu jawaban dari saya. Siap. Yang ke-8, Siti Zulaiha bertanya, solusi untuk sapi yang sering keluar lendir dari hidung atau ingusan apa dok? Oke, rinitis bisa, pneumonia bisa, flu bisa, alergi bisa, luka karena keluhan bisa. Ya, kira-kira yang mana? Saran saya, jenengan lakukan evaluasi. Apakah keluhannya terlalu seret? Jika keseret, dikendori. Oke? Apakah dia kalau makan itu dicombor? Karena sapi dicombor cenderung tersedak, cenderung pok ya. Oke. Atau dia ada gejala batuk-batuk. Gitu ya. Seandainya itu semua ada, jenengan saran saya ya panggil dokter aja, lalu dievaluasi penyebabnya apa dan diobati. Karena biar nggak merentek. Kalau pneumonia nanti sapinya jenengan tidak bisa gemuk, eman-eman ya. Panggil dokter, evaluasi dan minta diobati. Khawatirnya ini merupakan gejala dari penyakit lain yang lebih parah, supaya tidak lebih parah. Oh iya, tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab dari Mama Cimat tadi. Terus pedet usia 12 bulan, 12 bulan harus gede, makanya doyan tapi kok gak mau gemuk. Oke, jenengan obat cacing, sesuaikan dosis, gunakan yang spektrum luas, oxmendazole, albendazole, flukisid boleh ya, Vermo, wormzole, flukisid, albenol dan lain-lain bisa, kalbazen bisa. Lalu jenengan ulang setelah 2 minggu, setelahnya jenengan ulangi setiap 3 bulan. Semoga bisa gemuk Pak Bos. Siap. Oke. Dari terakhir tadi Siti Zulaiha. Pertanyaan ke-9. Oke. Bertanya, Galing Gurito. Assalamualaikum Pak Dokter, apakah aman sapi dikasih makan labu, waluh, atau ada perlakuan khusus? Saya belum pernah membaca, saya belum pernah ada pengalaman di lapangan. Saya akan membaca-baca dulu dan akan saya jawab, insya Allah. Siap, Galing Gurito. Pertanyaan ke-10. Mana ini tadi ya? Tuti Vivoy 53. Dok, pengen tanya dok, kemarin baru beli pedetan jantan umur 8 bulan. Sudah saya kasih 2 kali, saya beri obat cacing, tapi pertumbuhan badannya masih belum ada perkembangan. Apakah pedet yang baru disapih dari induknya? Iya, pedet yang baru disapih dari induknya akan mengalami masa adaptasi paling tidak 1-2 bulan. Pedet yang baru dikeluh akan mengalami keterlambatan pertumbuhan. Dan ketika jenengan sudah memberikan obat cacing, rumusnya simple. Hijauan minimal 10-12% berat badan, comboran minimal 1% dari berat badan. Semakin lebih semakin cepat gemuk ya. Berikan mineral, dan kalau misalkan bisa jenengan memberikan makanan yang bervariasi. Misalkan jangan rumput gajah aja, rumput gajah, besok rumput odot, besok kolonjono, besok rumput lapangan, besok jerami, nggak apa-apa. Tetap jenengan putar. Kalau misalkan jenengan ada roti BS, tapi pokoknya jangan diberi nasi. Jangan diberikan singkong yang belum diolah, terutama singkong karena mengandung asam sianida jika tidak diolah, dan bisa menyebabkan kembung jika diberikan secara mendadak. Mohon maaf kalau berisik suara kucing, karena memang kita rekamannya setiap pagi pada saat kucing-kucing masih dibersihkan dan belum dikasih makan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ke-11. Jadi laskar ngarit semua, mumpung hari ini longgar, saya ingin menjawab pertanyaan dari jenengan yang agak banyak ya, biar marem. Oke. Hasrin bertanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara merawat sapi betina agar birahinya bagus? Mohon penjelasannya. Merawat sapi betina agar birahinya bagus. Merawat sapi betina agar birahinya bagus, yang pertama jangan terlambat obat cacing, karena cacing ini merupakan parasit yang sangat merugikan.
bisa menyebabkan anemia, malnutrisi, diare, dehidrasi, kematian. Oke. Yang kedua, pastikan makanan yang masuk itu tercukupi, baik secara kualitasnya maupun secara kuantitasnya. Sapi betina jangan terlalu kurus, tulang rusuk tidak boleh kelihatan lebih dari 3. Tulang rusuk 1, 2, 3, tidak boleh lebih dari 3 dari belakang ke depan, ya. Tulang pinggul tidak boleh mencungul, tulang entong-entong tidak boleh mencungul. Tetapi juga tulang rusuk tidak boleh tertutup sampai bulat kayak sapi jantan. Intinya nutrisi cukup, bebas cacing, dan jangan terlalu gemuk serta jangan terlalu kurus. Yang keempat adalah kandang, pastikan lantainya nyaman, bersih, tidak kotor, tidak lembab. Karena faktor stres juga sangat berpengaruh pada metabolisme hormonal, terutama pada makanan. Oke, siap. Hasrin, semoga bermanfaat. Pertanyaan ke-12. Mas, saya mau tanya, sapi masih darah biar cepat birahi, gimana caranya? Biar cepat birahi, pastikan nutrisinya tercukupi, kandangnya hangat, nyaman, bersih, tidak blenyek-blenyek, tidak kotor. Dia tidak terlalu gemuk, artinya kalau memberikan comboran itu boleh, tetapi jangan terlalu over seperti seperti sapi jantan. Ya, lalu pastikan tidak terlalu kurus. Rumusnya body condition score itu harus sedang. Artinya tidak boleh lebih dari 3 rusuk. Dari dekok lapar sebelah kiri dengan lihat ada rusuk 1, rusuk 2, rusuk 3. Ini tidak boleh rusuk keempat, karena kecenderungan akan sulit birahi. Jadi minimal 2 rusuk kelihatan, ya. Itu juga nggak boleh terlalu gemuk biar bisa cepat bunting. Intinya itu, ya. Lalu nutrisi jangan pelit, berikan yang bagus. Jika memang memiliki lahan juga bisa dilepaskan di padang, kan biasanya ada kandang, ada halaman di belakang, silakan dilepas di situ untuk digar, untuk bisa istilahnya tidak selamanya dia berada di keluhan di dalam kandang. Oke. Pertanyaan ke-13. Mantap. Hari ini kita jawab rodokeh. Caibon bertanya, "Dok, pedet umur 4 bulan kurus dan bulunya kalau diusap rontok. Udah dikasih Wormzol B, cacingnya gak keluar. Bisa diulang setelah 2 minggu. Lalu jenengan panggil dokter minta vitamin injeksi kebutuhan dia. Dia membutuhkan banyak multivitamin dan mineral untuk pemulihan. Jadi dia kekurangan vitamin A, D, E sehingga menyebabkan metabolisme berkurang. Jadi jenengan berulangi setelah 2 minggu. Evaluasi volume nutrisi yang masuk harus bagus dan kualitasnya, plus panggil dokter minta vitamin, injeksi vitamin, atau minta kontrol secara umum. Jangan-jangan permasalahan dia tidak hanya ada di cacingan, tetapi mungkin kekurangan nutrisi. Oke, Cibon. Pertanyaan ke-14. Kita masih lanjut, Pak Komandan. Zigafar, assalamualaikum. Apa ada semen beku yang dipasarkan secara bebas? Di daerah saya agak langka semen limosin Cimetal untuk kebutuhan ternak sendiri. Terima kasih. Jenengan buka aja di BPIB, Singosari, Lembang dan lain-lain. Di situ ada ketentuan untuk pembelian semen beku. Jadi apakah harus dokter, apakah harus PT, apakah harus CV, atau harus berbadan usaha? Di situ semua ada. Jenengan baca aturannya. Saya tidak hafal, tapi prinsipnya bisa dengan beberapa syarat pembelian. Monggo. Jadi dibuka di Balai Besar Inseminasi Buatan. Dengan itu nanti keluar beberapa balai besar inseminasi buatan yang ada di Indonesia. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-15. Siap. Dari David Adi. Assalamualaikum dok, mau tanya pedet usia 2,5 bulan. Oke, induknya kok belum birahi, padahal induknya tidak kurus dan tidak gemuk alias ringan, dan dah saya kasih obat cacing di usia 1 bulan dari kelahiran pedet. Minta solusinya, tidak gemuk tidak kurus, sudah 2,5 bulan, artinya sudah 75 hari. Oke, panggil dokter, minta dilakukan pemeriksaan gangguan reproduksi, dan jika memang nanti dokter menawarkan injeksi hormon, ikuti saran dia. Karena prinsipnya tidak gemuk tidak kurus, harusnya dia bisa birahi. Tapi kok kenapa? Karena bisa jadi ada masalah infeksi di rahim. Ya, itu saran dari saya. Panggil dokter, minta dilakukan pemeriksaan, ya,
Setelah dilakukan pemeriksaan, jenengan minta saran apa yang harus saya lakukan, Dok. Dihormon, diobati dulu atau digimanakan. Jadi nanti minta penjelasan fase corpus luteumnya, fase ovariumnya, kondisi sapinya itu seperti apa. Jenengan bisa minta pertimbangan dari dokternya. Oke, Laskar Ngarit, beras-beras dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini saya bisa menjawab 15 konsultasi dan pertanyaan dari peternak. Semua yang sudah masuk di kolom komentar, saya Dr. Wanisa menyampaikan terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan monggo di share biar video saya berkembang, channel saya berkembang, dan semakin banyak peternak yang mendapatkan informasi, edukasi tambahan, dan berbagi pengalaman dari kami. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum, Laskar Ngarit, beras-beras semangat.